Salam, salam sejahtera untuk kita semua sidang jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan kita. Saya ingin percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap bersuka cita, amin. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita mau merenungkan dan belajar firman Tuhan hari ini. Saya yakin percaya kalau kita merenungkan dan belajar firman Tuhan, iman kita makin dikuatkan dan kita makin berpengharapan di dalam Tuhan, amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan lewat pujian. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 33. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu semburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzab sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berkat di tengah kesulitan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sebagai manusia tidak lepas dari berbagai kesulitan atau masalah hidup. Hari demi hari pasti kita alami kesulitan. Yaitu kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesulitan dalam hal keuangan atau ekonomi, atau kesulitan yang lain, sedang jemaat Tuhan. Dan dalam kesulitan ini terkadang kita hilang akal atau hilang arah. Inilah yang sering saya utarakan di setiap renungan pun, dalam setiap khotbah. Saya katakan, sesulit apapun kehidupan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan, renungan kita hari ini, firman Tuhan yang sudah kita baca mengajarkan bahwa berkat Tuhan melimpah bagi mereka yang taat. Ya, berkat Tuhan melimpah bagi mereka yang taat, walaupun sesulit apapun, bahkan di tengah kelaparan, permusuhan, apapun itu, berkat Tuhan melimpah. Ya, Ishak meneladankan kesabaran dan sikap mengalah saat dia mendapat perlakuan yang kurang baik waktu sumurnya ditutup. Ya, menjadikannya pembawa damai yang akhirnya disegani oleh musuhnya. Karena Ishak di tanah Gerar mendapat berkat yang luar biasa. Apa yang dia tanam berhasil, ternaknya banyak, dia makin kaya dan sangat kaya. Makanya orang-orang Gerar cemburu kepadanya, sampai Abimelek pun cemburu kepadanya. Makanya Abimelek menyuruh dia pergi dari tanahnya. Ya, akhirnya dia pindah ke lembah Gerar dan membuat tempat tinggal, atau dia menetap di sana. Sedang jemaat Tuhan, inilah yang kita baca tadi, bagaimana kisah Ishak di tanah Gerar yang begitu luar biasa, berkat yang luar biasa yang dia terima di tengah krisis yang terjadi. Sedang jemaat Tuhan, di tengah krisis yang terjadi atau di tengah kesulitan yang dia dapatkan, berkat-berkatnya luar biasa karena dia tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dan hari ini kita belajar bagaimana berkat di tengah kesulitan itu luar biasa. Sedang jemaat Tuhan, meskipun Ishak tinggal di negeri asing, ya, saat kelaparan, Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, hingga hasil panennya 100 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada duniawi,
melainkan pada penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan sudah memberkati, kita akan terberkati. Firman Tuhan, ya. Dan juga hari ini kita belajar bagaimana keteladanan dalam konflik. Saat orang Filistin ini dan menutup sumur-sumur yang digali Ishak, ia tidak membalas dengan kekerasan. Sebaliknya ia memilih untuk mengalah dan pindah, menunjukkan sikap sabar dan cinta damai. Dia tidak mau terjadi konflik, mendingan dia mengalah dan pindah dari sana. Ya, ini harus kita teladani dari Ishak. Dan juga kita belajar hari ini bagaimana membangun perdamaian satu dengan yang lain. Sikap damai Ishak akhirnya membuat Abimelek Raja Gerar datang kepadanya untuk berjanji damai. Ishak bahkan menjamu mereka, menunjukkan bahwa pengampunan dan sikap mengalah membuahkan perdamaian dan rasa hormat dari orang lain. Kalau Ishak dendam, bisa dendam karena Abimelek sudah mengusir dia dari tanahnya. Tetapi Ishak tidak dendam. Ya, dia tetap memiliki hati yang damai, sedang jemaat Tuhan. Makanya waktu Abimelek datang kepada dia hanya bertanya, untuk apa kamu datang menemui saya? Ya, Abimelek datang untuk berdamai. Ishak juga mau berdamai. Akhirnya mereka berdamai, sedang jemaat Tuhan. Dan inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini dari firman Tuhan, yang mengajarkan kita bagaimana berkat akan mengalir di tengah kesulitan yang kita hadapi, asal kita melibatkan Tuhan setiap kesulitan kita. Ya, tetap setia di hadapan Tuhan. Berkat-berkatnya akan mengalir untuk kita. Amin. Ya, jemaat Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar dari Ishak, bagaimana dia Tuhan berkati, Tuhan Allah berkati, walaupun dia tinggal di tanah asing, karena dia taat dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami pun di tengah kesulitan yang kami hadapi di dunia ini, hari demi hari yang kami hadapi, kami mau ya Tuhan, mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, supaya kesulitan kami ini berbuah sukacita dan berbuah manis ya Tuhan, dan mendapatkan berkat yang luar biasa seperti Ishak 100 kali lipat. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan